capek ya melihat berita akhir-akhir ini. Capek pakai banget kan? Korban mutilasi pacar, ada juga yang izin pergi ke kajian sama istri, ternyata pergi ke pangkuan selingkuhan. Selingkuhan berkedok ikut kajian Islam, korupsi lagi dan lagi oleh oknum pejabat. Kali ini mengalahkan kasus korupsi 271 triliun. Bayangkan 3.000 triliun hasil korupsi pejabat. Sudah bisa membayar sebagian utang negara kepada IMF. Belum lagi bencana di mana-mana. Yang terakhir bencana banjir di Bali. Eksploitasi alam yang semakin membabi buta, memporak-porandakan alam di negara ini. Kalau kita mau peduli dengan semua itu, kita capek banget. Tapi banyak rakyat yang tidak mau peduli. Banyak rakyat sibuk dengan kehidupannya mencari cuan. Bagaimana bisa kaya, tidak peduli lagi nasib negara ini. Padahal sejatinya ketika dia peduli, negara ini tidak akan dieksploitasi sedemikian rusaknya oleh sekelompok oknum yang rakus. Padahal kalau kita mau peduli bersama-sama, kehidupan kita tidak akan sesusah ini. Kesusahan kita sekarang ini karena abainya kita terhadap kerusakan negara ini. Memang kita dimiskinkan oleh sistem ini, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap perutnya yang diisi daripada sibuk mengurusi carut-marut pemerintahan ini. Memang kita sengaja dimiskinkan agar kita menjadi bodoh, sehingga yang kita pikirkan hanya mencari rezeki untuk mengisi perut, sehingga tidak perlu lagi mengecap pendidikan karena mengecap pendidikan sangat mahal. Sementara mencari pekerjaan sangat sulit, berdagang pun juga sulit, daya beli menurun, malahan sekarang lebih banyak pedagang daripada pembeli. Bagaimana jualan mau laku? Belum lagi para pegawai yang sudah kerja sibuk juga untuk mencari cuan sampingan dengan berdagang berbagai macam hal, mulai dari kue-kue dan pernak-pernik kebutuhan rumah tangga, sehingga orang yang berjualan kue pun berkurang pembeli yang berdampak pada pendapatannya. Capek kan ceritanya? Kok hidup ini tidak berjalan dengan semestinya ya? Harusnya hidup ini seperti apa ya agar berjalan sesuai dengan fitrah manusia dan kehidupan ini dapat berlangsung dengan seperti yang kita idam-idamkan. Ternyata Allah telah mengatur itu semua di dalam Al-Quran agar kehidupan ini berjalan dengan semestinya. Islam mengatur di dalam bernegara. Allah telah menetapkan hukum-hukum bagi pelaku kejahatan dan kemaksiatan. Salah satu contohnya ketika korupsi, Allah telah mengatur hukum korupsi sama dengan mencuri, yaitu potong tangan, atau bisa dihukum mati karena sudah merugikan masyarakat banyak, sehingga para pencuri maupun koruptor tidak berani lagi untuk korupsi karena akan dihukum mati. Pezina wanita maupun pria ketika yang masih perjaka maupun dara dihukum cambuk 100 kali. Sudah menikah, pezina dihukum rajam, yaitu dilempar sampai mati. Belum lagi LGBT yang meresahkan warga akan dihukum dilemparkan dari gedung tertinggi sehingga menjadi efek jerah bagi si pelaku. Memang kedengarannya mengerikan, tapi di balik kengerian itu menjadi efek jerah si pelaku karena semua perbuatan keji itu tidak akan berani dikerjakan lagi karena diterapkannya hukuman yang disebutkan tadi, sehingga dunia aman tentram dan hukum-hukum tadi menjaga keberlangsungan hidup umat manusia agar terjaga dari kejahatan tersebut. Bukankah sudah jelas Allah telah mengaturnya sedemikian rupa agar kehidupan ini tetap berjalan dan berlangsung dengan yang kita harapkan, yaitu aman sentosa. Jadi kenapa kita banyak yang menolak hukum-hukum tersebut? Lihatlah ketika kita menolak hukum-hukum tadi, kejahatan dan kemaksiatan merajalela. Setiap detik pemerkosaan terjadi, baik itu anak-anak balita sampai orang dewasa pun diperkosa. Belum lagi LGBT merajalela, korupsi tak habis-habisnya. Bukankah sudah Allah sampaikan di Al-Quran? Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Seharusnya kita merenungi kembali akan isi kandungan ayat ini agar kita sadar bahwasanya hukum Allah lah yang bisa membuat hidup kita aman dan nyaman dalam melangsungkan kehidupan ini, bukan hukum buatan manusia yang jelas-jelas telah membuat kita sengsara dan terpuruk. Dan yang jelas hukum-hukum ini bisa diterapkan ketika khilafah tegak sehingga syariat Islam dapat diterapkan secara sempurna dan insya Allah hidup kita sejahtera dan pastinya jauh dari kejahatan dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.